menjadi imam. Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenalnya, diakun-diakun ini layak ditabiskan menjadi imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Bapak Uskup telah menerima calon imam kita untuk ditabiskan menjadi imam. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang besar ini dan menyambutnya dengan tepukan tangan sebagai tanda kegembiraan kita. Umat beriman yang terkasih, sebelum mentabiskan para calon imam kita ini, Bapak Uskup memberikan amanat mengenai imamat yang ditujukan baik kepada para calon imam maupun kepada kita sekalian. Marilah kita mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tidak hanya menunjuk kepada apa saja yang harus dilakukan oleh seorang imam dalam kehidupannya, tidak hanya menunjuk kepada tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus ia lakukan, tetapi dia menunjuk juga kepada seluruh kesaksian hidup. Ia menegaskan di dalam ketiga tugas itu adalah spiritualitas hidup sebagai seorang yang ditabiskan, yakni hidup senantiasa di dalam bimbingan Roh Tuhan. Seluruh hidup seorang imam tidak hanya sebatas pada pekerjaan-pekerjaan, pada tugas-tugas, tetapi memberi kesaksian hidupnya di tengah dunia yang penuh dengan tantangan-tantangan ini. Dia memberi kesaksian bahwa dialah imam Tuhan di dalam kehidupan yang membawa pewartaan kabar baik, kabar sukacita, keselamatan kepada umat Tuhan dan kepada siapa saja. Dengan menjadi imam, memang dia adalah yang membawakan korban-korban, mempersembahkan korban kepada Allah untuk umat, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan dan keselamatan umat yang dilayani. Dia menghadirkan dalam hidup ini Yesus Tuhan Imam Agung yang telah memberi diri, yang telah berkorban, yang telah wafat di kayu salib, yang telah bangkit, memberi keselamatan, membawa keselamatan kepada manusia. Seorang imam, dia yang ditabiskan, akan menghadirkan korban Kristus ini di dalam perayaan-perayaan sakramen secara istimewa di dalam Ekaristi Suci. Dia menghadirkan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang telah melalui salib penderitaan, melalui kematian di kayu salib dan kebangkitan, Yesus hadir, hidup, dan menyelamatkan manusia. Di sanalah seorang imam hadir, merayakan itu bersama umat
bagi umat misteri yang agung, yang besar ini di dalam kehidupan. Di dalam merayakan misteri ini, seorang imam juga dipanggil menjadi lebih dekat, menyatu dengan misteri imam agung itu sendiri, yakni misteri salib Tuhan, misteri penderitaan, misteri pengorbanan, misteri kematian. Seorang imam, dia menyatu dengan misteri salib Tuhan. Dia tidak hanya menghadirkan itu di dalam perayaan-perayaan sakramen, tapi dia sendiri juga terpanggil untuk mempersembahkan dirinya terus-menerus di dalam pengorbanan. Hidupnya harus dia korbankan, harus dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau hidup itu sebagai imam dia persembahkan dan dia korbankan, maka tatkala mengalami penderitaan-penderitaan, di sanalah seorang imam harus bersyukur, harus bersukacita, karena dia masuk di dalam misteri Tuhan, salib penderitaan itu. Dia harus dengan rela berkorban, rela menderita, dan penuh dengan gembira mempersembahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan untuk umat yang ia layani. Sebagai seorang imam, dia harus membawa hati Tuhan yang rela mengampuni, menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang berdosa, mereka yang lemah. Dia membawa hati Tuhan yang maha rahim. Dia mengampuni, membebaskan umatnya dari penderitaan-penderitaan itu, sehingga boleh hidup di dalam sukacita dan kelegaan di dalam Tuhan. Untuk itu seorang imam dalam hidup ini, dia tidak hanya sekedar berdiri di altar untuk mempersembahkan korban-korban itu. Dia tidak hanya menjadi imam yang melaksanakan tugas-tugasnya sebatas di altar gereja. Seluruh hidupnya dia adalah imam Tuhan. Dari gereja, di pastor, di tengah umat, di tengah keramaian, di tengah kesibukan. Banyak sekali di sana dia hadir, memberi kesaksian bahwa di tengah kehidupan ini Allah setia, berbelas kasih, maha rahim, mengampuni dan menyelamatkan, dan kita memberi kesaksian itu di dalam kehidupan. Sebagai nabi, seorang imam melekat di dalam imamat itu, dia harus memberikan kesaksian pewartaan sebagai nabi Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Allah di dalam kehidupan ini yang menuntun kehidupan. Dia harus dengan setia mewartakan firman Tuhan. Dan di dalam mewartakan itu, dia harus senantiasa menyatu dengan firman Tuhan itu, dekat dengan Allah, sehingga apa yang dia wartakan bukan kata-kata pribadinya, bukan keinginan-keinginan atau selera-selera pribadi, tetapi adalah sungguh-sungguh sabda Tuhan, kata-kata Allah yang harus dia wartakan dan dia sampaikan kepada umat.
Yesus di dalam bacaan Injil kita dengar, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Memang banyak tantangan, ada banyak hal yang bisa mempersulit kehidupan kita, menantang kita sebagai seorang nabi pada zaman ini. Serigala tidak hanya musuh domba-domba yang ada di luar sana. Kita juga harus waspada, peka dan sadar, karena sifat serigala pun sering ada di dalam diri kita masing-masing. Juga ada di dalam diri seorang imam sifat-sifat serigala itu. Terkadang lewat kata-kata yang pedas, lewat kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang memberikan luka pada hidup dari umat, terlontar dari mulut seorang imam. Ketika dia tampil mewartakan, bukan seperti yang Yesus katakan, "Berilah damai sejahtera kepada setiap rumah." Itulah yang Yesus harapkan, menjadi nabi yang membawa damai sejahtera, bukan nabi yang membawa perpecahan-perpecahan, bukan nabi yang membuat orang tersakiti, terluka dalam hidup ini. Sifat serigala ada di dalam diri kita masing-masing. Perlu kita sadari, perlu kita ingat bahwa jangan sampai kita mencabik-cabik, kita memporak-porandakan, kita membinasakan domba-domba pengembalaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita ketika kita tidak waspada akan pesan Tuhan. "Aku mengutus kamu sebagai anak domba di tengah-tengah serigala." Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita supaya dalam hidup ini selalu membawa damai sejahtera kepada sesama kita. Di sanalah seorang imam tampil sebagai nabi zaman ini, mengingatkan, mengarahkan, dan juga membawa damai sejahtera kepada sesama. Sebagai imam Tuhan, saudara-saudara terkasih, dengan setia menjalankan tugas mereka, saudara melaksanakan tugas-tugas seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja, terutama dalam korban Ekaristi, sakramen tobat, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat-Nya? Saya bersedia. Bersediakah saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana, dengan memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Bersediakah saudara senantiasa berdoa bersama kami memohon belas kasihan Allah bagi umat yang dipercayakan kepadamu? Saya bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai korban murni kepada Bapa. Bersediakah saudara makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Imam Agung, dan bersama dengan Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Calon imam meletakkan kedua tangan yang terkatup ke dalam tangan uskup sebagai tanda kesetiaan, hormat dan ketaatannya kepada uskup.
berjanji ke saudara untuk berlaku hormat dan taat kepada saya dan kepada para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya agung ini dalam diri saudara berkenan pula menyelesaikannya. Ini di dalam diri saudara berkenan pula menyelesaikannya. Bapak Uskup mengajak kita semua untuk mempersatukan diri dengan para kudus berdoa bagi calon imam kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah ilahinya kepada hamba-hambanya ini yang telah dipilihnya untuk menjadi imamnya. Saudara-saudari terkasih, marilah semua kita berdiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doa
Berkati orang yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberkati dan menguduskan orang yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberkati, menguduskan dan mentahbiskan orang yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. Yesus Putra Allah yang hidup, Dengarkanlah umat-Mu. Kristus dengarkanlah kami. Yesus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Yesus kabulkanlah doa kami. Ya Allah kami, berkenanlah kiranya mendengarkan doa-doa kami. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Kami serahkan saudara-saudara ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mentahbiskan menjadi imam-Mu. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara, marilah kita tetap berdiri. Kini tiba saat yang paling penting dari upacara pentahbisan imam. Bapak Uskup menumpangkan kedua tangannya ke atas para calon imam tanpa mengucapkan sepatah kata. Demikian pula para imam yang hadir turut menumpangkan tangan ke atas kepala calon imam. Sesudah penumpangan tangan, Uskup mengucapkan doa tahbisan, memohon kepada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus serta martabat imamat kepada calon imam. Dengan upacara penumpangan tangan ini, calon imam telah resmi menjadi imam. Marilah kita ikuti upacara ini dengan hikmat dan dalam suasana hening.
yang akan menjadi pengiring dan pembantu uskup-uskup. Atas cara inilah Allah memperbesar pengaruh Musa di padang gurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan mempergunakan bantuan mereka di tengah umat, dapatlah Musa dengan mudah memerintah umat yang tak terbilang banyaknya. Demikian pula atas anak-anak Harun, telah Engkau curahkan kuasa bapa mereka dengan selimpah-limpahnya, agar dengan demikian akan cukuplah jumlah imam-imam yang mempersembahkan korban-korban keselamatan dan menjalankan upacara-upacara kebaktian. Atas cara yang sama ini juga ya Tuhan, telah Engkau karuniakan kepada rasul-rasul putramu kawan-kawan sebagai pembantu untuk menyebarkan iman. Bersama mereka ini rasul-rasul telah memenuhi seluruh muka bumi ini dengan pengajar-pengajar yang cakap. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah bantuan kepada kami yang lemah ini. Karena semakin kami menjadi lemah, semakin banyak pembantu yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-Mu ini martabat imamat. Moga-moga sangguplah mereka memangku beban martabat imamat dalam tingkat kedua ini yang diterimanya daripada-Mu ya Allah. Dan semoga oleh teladan kebijaksanaan mereka menjadi pembantu yang setia dalam jabatan kami untuk menyebarkan sabda Injil ke seluruh dunia, supaya segala bangsa menjadi satu umat Allah yang kudus, yang dipersatukan dalam Kristus dengan pengentaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Imam baru dibantu oleh imam pembantu dan wakil keluarga. Kenakanlah Rasula dan Stolah ini pakaian resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat yang baik.
berikanlah kasula dan stola ini pakaian resmi seorang imam, dan jadilah pelayan umat yang baik. Ibu Bapa, umat sekalian yang terkasih, setelah mengenakan stola dan kasula ini, kedua telapak tangan imam baru akan diurapi dengan minyak urapan suci oleh Bapak Uskup. Dalam ritus tua, upacara tabisan imam ada sebuah tradisi indah yang kaya makna. Tradisi ini pernah hilang dalam kurun waktu cukup lama, namun sekarang dihidupkan lagi. Tradisi itu adalah tradisi kain manutergium. Manutergium adalah kain berwarna putih yang diletakkan di bawah tangan imam saat tangan mereka diurapi oleh uskup. Pada kain itu tersulam nama imam baru dan nama ibunya. Misalnya Manutergium Reverendus Glovinus Antonius Agotukan, putra mama. Setelah mengurapi tangan imam, uskup membalut tangan imam dengan kain manutergium. Imam baru lalu pergi kepada ibu mereka masing-masing. Ibunya lalu dengan penuh cinta membersihkan tangan anak terkasihnya itu dengan kain manutergium. Setelah itu, sang ibu mencium kedua telapak tangan anaknya. Ciuman ini adalah tanda penghormatan besar kepada anaknya, bahwa dialah manusia pertama yang paling berhak menyentuh, membersihkan, dan mencium tangan terurap anaknya setelah ia menjadi imam. Setelah membersihkan dan mencium, imam baru lalu pergi mencuci tangan. Kain manutergium ini akan disimpan oleh sang ibu sebagai hadiah terindah dari anaknya. Kain itu tidak dicuci lagi, dan pada saat ibu itu meninggal, kain itu dibalutkan ke kedua tangannya atau diletakkan di dadanya. Kain itu akan menjadi kebanggaannya di hadapan Tuhan, karena ketika Tuhan bertanya, "Ibu, apa yang telah engkau lakukan bagiku selama di dunia?" Ibu itu akan menjawab, "Aku telah melahirkan, membesarkan, dan menyerahkan putraku menjadi imammu." Lalu Yesus bertanya, "Mana buktinya?" Dengan penuh kebanggaan, ibu itu mengangkat kain manutergium dan berkata, "Kain manutergium ini buktinya. Pada manutergium ini masih tersisa minyak urapan imamat imammu yang adalah putraku." Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umatnya dan demi kemuliaan namanya. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umatnya
dan demi kemuliaan namanya. manusia, seorang imam menyampaikan persembahan umat kepada Allah. Bapak Kusbuk menyerahkan kepada imam baru piala berisi anggur dan hosti di atas patena sebagai persembahan umat untuk dipersembahkannya kepada Tuhan Allah. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kau perbuat dan selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan.
Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kau perbuat, dan selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Bapak Uskup dan para imam konselebran mengucapkan selamat dengan salam damai kepada imam baru. Dengan demikian, imam baru diterima masuk ke dalam persekutuan para imam Tuhan.